Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para peserta didik yang Bapak banggakan, bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Baik, kalau masih semangat, mari kita lanjutkan pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Ya, menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang kubus dan balok. Yang pertama adalah panjang diagonal bidang kubus. Untuk menghitung panjang diagonal bidang kubus, perhatikan gambar berikut. Sebagaimana telah dijelaskan pada materi kubus sebelumnya, bahwa kubus terbentuk dari 6 bidang persegi yang kongruen. Sehingga untuk menghitung panjang diagonal bidang kubus, kita ambil saja salah satu bidang persegi. Misal bidang persegi ABCD atau bidang alas sebagai berikut. Diagonal bidang pada persegi ABCD ada dua, yaitu AC dan BD. Kemudian dari dua diagonal bidang tersebut, kita ambil saja salah satu diagonal bidang, yaitu diagonal bidang AC. Ternyata diagonal bidang AC membagi persegi ABCD menjadi dua buah segitiga siku-siku yang sama, yaitu segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, dan segitiga siku-siku ADC, siku-siku di D. Karena kedua segitiga siku-siku tersebut sama, maka kita ambil salah satunya, yaitu segitiga siku-siku ABC. Sehingga panjang rusuk AB itu sama dengan alas, panjang rusuk BC sama dengan tinggi, dan panjang diagonal AC sama dengan sisi miring. Maka untuk menghitung panjang diagonal AC, kita gunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jika panjang rusuk AB sama dengan BC sama dengan S, dan diagonal bidang AC sama dengan DB, maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita ganti DB kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. Maka rumus diagonal bidang kubus adalah DB sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Ingat bahwa S adalah panjang rusuk kubus. Selanjutnya bisa kita sederhanakan bahwa dari rumus DB sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat, kita operasikan S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan hasilnya adalah 2S kuadrat. Maka rumusnya menjadi DB sama dengan akar 2S kuadrat. Kemudian kita akar kuadratkan S kuadratnya dan menghasilkan S. Sehingga rumus panjang diagonal bidang kubus menjadi DB sama dengan S akar 2. Ingat bahwa S adalah panjang rusuk kubus. Yang kedua adalah panjang diagonal ruang kubus. Untuk menghitung panjang diagonal ruang kubus, perhatikan gambar berikut ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada materi kubus sebelumnya, bahwa diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada ruang suatu kubus, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Karena panjang diagonal ruang kubus sama, maka kita ambil salah satunya, misalnya diagonal ruang AG. Perhatikan, sehingga jika kita pisahkan akan tampak sebagai berikut ini. Dari gambar tersebut,
ternyata diagonal ruang AG ada hubungannya dengan diagonal bidang AC, yaitu diagonal bidang AC adalah alas segitiga siku-siku ACG dengan siku-siku di C. Nah, dengan demikian, untuk menghitung panjang diagonal ruang AG, kita gunakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ACG. Jika panjang rusuk CG sama dengan S, diagonal bidang AC sama dengan DB, dan diagonal ruang AG sama dengan DR, maka berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Dan kita ganti DR kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah S kuadrat. Sehingga untuk DB telah diperoleh sebelumnya, yaitu DB sama dengan S akar 2. Maka DB kita ganti menjadi DR kuadrat sama dengan S akar 2 dikuadratkan ditambah S kuadrat. DR kuadrat sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat. Jadi hasil dari S akar 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah 2S kuadrat. Sehingga DR kuadrat sama dengan 3S kuadrat. Atau bisa DR sama dengan akar 3S kuadrat. Kembali kita akar kuadratkan S kuadrat dan hasilnya adalah S. Sehingga diperoleh rumus diagonal ruang kubus yaitu DR sama dengan S akar 3. Ingat bahwa S adalah panjang rusuk kubus. Contoh soal dan pembahasan. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal bidang dan diagonal ruang kubus tersebut. Selanjutnya kita lihat pembahasan. Diketahui panjang rusuk kubus 6 cm. Ditanyakan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. Yang pertama diagonal bidang. DB sama dengan S akar 2. Karena S sama dengan 6 cm, maka kita ganti S dengan 6 sehingga hasilnya adalah DB sama dengan 6 akar 2. Jadi panjang diagonal bidang kubus ABCDEFGH adalah 6 akar 2 cm. Yang kedua adalah diagonal ruang. Diagonal ruang sama dengan S akar 3. Karena S sama dengan 6 cm, maka kita ganti S dengan 6 sehingga hasilnya adalah DR sama dengan 6 akar 3. Jadi panjang diagonal ruang kubus ABCDEFGH adalah 6 akar 3 cm. Silakan dipahami contoh soal dan pembahasan tersebut. Yang ketiga, panjang diagonal bidang balok. Seperti yang telah dijelaskan pada materi pembelajaran balok sebelumnya, bahwa balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang sejajar dan kongruen. Sehingga balok memiliki 3 pasang diagonal bidang yang masing-masing pasang terdiri dari 4 buah diagonal bidang yang sama panjang. 1. Diagonal bidang alas dan tutup, yaitu AC, BD, EG, dan FH. Yang kedua, diagonal bidang kiri dan kanan, yaitu AH, DE, BG, dan CF. Yang ketiga, diagonal bidang depan dan belakang, yaitu AF, BE, CH, dan DG. Itulah diagonal bidang balok. Ingat bahwa balok memiliki 3 ukuran rusuk, yaitu panjang, lebar, dan tinggi.
Sehingga jika kita ambil salah satu persegi panjang dari tiap pasang sejajarnya, maka kita akan mendapatkan 3 buah persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut. Persegi panjang ABCD dengan ukurannya P dan L atau panjang dan lebar, itu untuk alas dan tutup. Yang kedua, persegi panjang ADHE dengan ukuran lebar dan tinggi. Ini adalah bidang kiri dan kanan balok. Yang ketiga adalah persegi panjang ABFE dengan ukuran panjang dan tinggi. Dan ini untuk bidang persegi panjang di depan dan belakang balok. Dari ketiga bidang persegi panjang tersebut, untuk menghitung panjang diagonal bidang balok pada prinsipnya sama dengan menghitung panjang diagonal bidang kubus, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Karena balok memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, maka rumus panjang diagonal bidangnya pun ada 3, yaitu yang pertama untuk bidang alas atau tutup dengan ukuran panjang dan lebar. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. DB kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini kita ganti. Maka rumus diagonal bidang alas dan tutup balok adalah DB sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Yang kedua adalah untuk bidang kiri dan kanan dengan ukuran lebar dan tinggi atau L dan T. Maka sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Maka DB kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga rumus diagonal bidang kiri dan kanan balok adalah DB sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Yang ketiga adalah bidang depan dan belakang balok dengan ukuran panjang dan tinggi. Maka teorema Pythagorasnya sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Kemudian kita ganti DB kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah T kuadrat. Maka rumus diagonal bidang depan dan belakang balok adalah DB sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Yang keempat, panjang diagonal ruang balok. Seperti halnya kubus, balok pun memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang, yaitu AG, CE, BH, dan DF. Selanjutnya, untuk menghitung panjang diagonal ruang balok, kita ambil salah satu diagonal ruang, yaitu AG. Sehingga jika kita pisahkan, bentuknya akan seperti berikut ini. Silakan diperhatikan garis yang berwarna merah. Dari gambar tersebut, ternyata diagonal ruang AG ada hubungannya dengan diagonal bidang AC, yaitu diagonal bidang AC adalah alas segitiga siku-siku ACG dengan siku-siku di C. Dengan demikian, untuk menghitung panjang diagonal ruang AG, kita gunakan kembali teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ACG. Jika tinggi balok CG sama dengan T, diagonal bidang alas balok AC sama dengan DB, dan diagonal ruang balok AG sama dengan DR, maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kemudian kita ganti
menjadi dr kuadrat sama dengan db kuadrat ditambah t kuadrat. Untuk db alas balok telah diperoleh sebelumnya, yaitu db sama dengan akar p kuadrat ditambah l kuadrat. Maka db kita ganti menjadi dr kuadrat sama dengan akar p kuadrat ditambah l kuadrat dikuadratkan ditambah t kuadrat. Hasilnya adalah dr kuadrat sama dengan p kuadrat ditambah l kuadrat ditambah t kuadrat. Sehingga diperoleh rumus diagonal ruang balok, yaitu dr sama dengan akar p kuadrat ditambah l kuadrat ditambah t kuadrat. Nah, contoh soal dan pembahasan. Tentukanlah panjang diagonal bidang alas balok dan diagonal ruang balok yang memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Perhatikan pembahasannya. Diketahui P 12 cm, L 5 cm, dan T 4 cm. Ditanyakan panjang diagonal bidang alas dan diagonal ruang balok. Yang pertama, diagonal bidang alas. dB sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, akar 144 ditambah 25. Hasilnya akar 169 dan kita akarkan, maka hasilnya adalah 13. Jadi panjang diagonal bidang alas balok tersebut adalah 13 cm. Selanjutnya diagonal ruang. dr sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Maka akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah akar 144 ditambah 25 ditambah 16. Maka jumlahnya adalah akar 185. Hasilnya adalah 13,601. Jadi panjang diagonal ruang balok tersebut adalah 13,601 cm. Silakan dipahami cara penyelesaian soal tersebut. Baiklah, kita masuk ke menu latihan. Silahkan kalian coba kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.